Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni ya karim. Pendengar yang dirahmati Allah, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat Islam, nikmat karunia, hidayah sehingga kita masih bisa menjalani ibadah puasa yang pada hari ini kita lepas ke 25 hari. Insyaallah kita masih diberi kekuatan 5 hari lagi untuk menyelesaikan rangkaian ibadah puasa 30 hari pada bulan Ramadan 1441 Hijriah. Kemudian salawat dan serta salam terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, keluarga, ahli bait dan para sahabat radhiyallahu semuanya insyaallah. Sebagai penyebar Islam, para nabi, sahabat, tabi'in sampai ke ulama, sampai ke kita sebagai yang terakhir menerima sanad, yakni nubuah kenabian, nubuah Islam, ini nubuah kenabian Islam, sehingga kita sebagai ahli sunnah wal jamaah aswaja yang senantiasa karena berkah nikmat rahmat Allah lah sehingga kita masih bisa dimurnikan ibadah kita semurni-murninya sesuai dengan tuntunan hadis Nabi dan Al-Quranul Karim itu, sehingga kita tidak bid'ah dalam menjalankan campur aduk antara bid'ah dan ibadah ritual persiapan Al-Quran dan Al-Hadis. Al-bid'atu dhalalah, al-dhalalatu fin. Benar, bid'ah adalah sesat dan sesat adalah neraka. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingga kita harus senantiasa benar-benar beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga kalau kita tarawihnya Nabi adalah sendiri, tidak pernah Nabi tarawih jamaah, sehingga afdolnya daripada sholat tarawih adalah sendiri di rumah atau di masjid, bukan berjamaah. Ini kalau dilihat dari segi sejarah daripada sholat tarawih itu, yakni dijalankan Nabi sendiri dan dijalankan pada tengah malam menjelang sahur, sepertiga akhir malam. Ini adalah yang benar daripada ibadah tarawih, sholat tarawih. Sholat tarawih adalah pengganti daripada sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Ini yang harus kita perhatikan, sehingganya okelah mereka sholat berjamaah tarawih, tidak apa-apalah. Yang pasti secara nas hadis Nabi tidak pernah melakukan dengan berjamaah sholat tarawih. Itu sekitar informasi secara fikih tarawih. Insyaallah kita senantiasa ditetapi oleh Allah, yakni dengan menjalankan sesuai dengan nas-nas Al-Quran dan hadis, sehingga kita tidak masuk dalam kubangan atau jerembab nista daripada bid'ah yang tidak sesuai dengan
tuntunan Nabi besar Muhammad SAW. Pendengar yang dirahmati Allah, nikmat sholat, kemudian nikmat puasa. Nikmat puasa adalah saat kita begitu dekat kepada Allah, saat kita lapar dan dahaga, saat kita menjelang maghrib, saat kita dalam keadaan lemah lunglai karena seharian puasa. Disitulah timbul stimulus daripada fitrah kita, fitrah manusia, yakni bisa menyelami daripada maqam ilahi, maqam Allah, tidak makan, tidak minum, sehingga mereka datang dengan Allah dengan khusyuk dan khudu, merendah diri dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dalam keadaan lemah lunglai. Mereka berdoa kepada Allah. Tanpa berdoa pun makhluk-makhluk di laut, ikan jutaan atau miliaran atau triliunan jumlahnya penghuni laut, ikan suntung, gurita dan lain-lain, rajungan dan lain-lain, belut dan lain-lain, ini saling mendoakan, yakni umat Muhammad yang lagi berpuasa ini didoakan, karena mereka telah sampai ke sedikit derajat maqam ilahi, yakni maqam tanpa membutuhkan makan dan minum, maqam dalam kelemahan, lemah lunglai karena tidak ada asupan makanan. Dan itulah biar kita tidak berdoa, maka makhluk-makhluk di lautan sesuai dengan hadis, ikan, makhluk melata di darat mendoakan kita, mendoakan manusia yang lagi harum baunya tercium di lautan, bau harum orang-orang yang berpuasa, sehingga ikan-ikan ikut mendoakan kesentausan, keselamatan di dunia, jauh dari bara bencana, dan juga kesentausan di akhirat, yakni masuk surga, itqun minan nar. Ini pendengar yang dirahmati Allah, puasa sangat besar manfaatnya. Tidak usahlah kita segi dari manfaat dunia, tapi manfaat kita keselamatan nanti di akhirat. Didoakan semua, didoakan supaya digugurkan dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya, didoakan supaya oleh ikan-ikan di laut, supaya manusia itu punya kekuatan ibadah, kekuatan memenuhi panggilan azan di masjid cuma 5 menit, 10 menit, 5 kali per hari, tidak berat. Tapi lantaran yang namanya setan menutup seluruh pintu-pintu jalan ke surga. Setan itu menutup pintu-pintu jalan ke surga dengan mengatakan, janganlah sholat, kalau kamu sholat adalah menyita waktu kerja, jadi terpotong oleh waktu sholat. Ini pendengar yang dirahmati Allah, setan selalu menggoda, jangan ke masjid dulu, masih panjang waktu zuhur, masih panjang waktu isya sampai subuh. Ini pendengar yang dirahmati Allah, kuda-kudaan setan menutup jalan ke surga, ditutup mereka jalan ke surga dengan maksiat, zina, maksiat rentenir, maksiat mencuri, maksiat permusuhan, ghibah, saling mencaci, saling maki, saling ghibah di media massa. Nauzubillah. Setan tutup itu jalan ke surga. Supaya kita tidak tertutup oleh jalan surga, maka sebelum semua aktivitas dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita berlindung kepada Allah atas segala godaan setan yang terkutuk, dan kita mengharap Rahman Rahim, pengasih penyayangnya Allah, supaya kita diberi hidayah, maksudnya hidayah kebaikan, hidayah kemuliaan, hidayah menuju ke itqun minan nar, sebagai pahala yang tidak ada taranya dari semua pahala, yakni pahala puasa Ramadan di bulan suci Ramadan, bulan yang bulan suci. Disitulah Allah anugerahkan
piala terbesar, piala emas terbesar yang akan menyelamatkan manusia dari api neraka, yakni aitkun minan nar, masuk surga sekekal-kekalnya, kekal abadi. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Ini yang harus kita raih. Ini yang kita raih. Aitkun minan nar harus kita raih. Sehingga jangan sampai kita tidak meraih itu. Meraih itu tentu kita harus puasa. Puasa harus dengan niat yang bagus. Imanan waktu saban itu dasarnya. Iman dan mengharap pahala, bukan ria. Bukan mau disebut ustadz, bukan mau disebut alim, bukan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ini pendengar yang dirahmati Allah. Piala terbesar, teragung, yakni itkun minan nar. Itkun minan nar inilah. Tidak ada derajat melebihi itkun minan nar, tidak ada. Nabi derajatnya itkun minan nar, sudah titik. Kita juga itkun minan nar, titik. Apa? Tidak masuk neraka, sudah titik. Allah akan kasih di surga atau di mana, terserah. Pokoknya kita tidak masuk dalam lembah jurang neraka yang sangat panas, sangat pedih, sangat tidak enak, sangat perih pedih. Itulah neraka dihadiahkan kepada mereka yang kafir syirik, menuhankan selain Allah, percaya kepada selain Allah, kafir, menolak ajaran Allah, Quran, hadis. Ini pendengar yang dirahmati Allah, hati-hati. Jangan sampai kita tergelincir dalam mengatakan ini karena ini kita kebetulan ketemu. Bukan menistakan ada Allah. Kita ketemu, kita bisa ketemu ini lewat media ini, Facebook, ini, YouTube ini. Ini karena apa? Karena Allah telah memberkahi kita. Berkah itulah suatu nikmat yang membawa ke surga. Ada namanya nikmat yang membawa ke neraka. Nikmat ketika dikasih uang banyak, dia berzina kanan kiri, main zina. Na'udzubillah. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingganya pendengar yang dirahmati Allah, kuncinya kita sabar. Kuncinya kita imanan waktu sabar. Kuncinya kita senantiasa mengharap ridha Allah dan senantiasa sabar hingga kurang 5 hari lagi kita berpuasa. Mari kita tuntaskan dengan meningkatkan nilai ritual kita, keikhlasan kita. Kita tingkatkan ikhlas kita seikhlas-ikhlasnya. Ikhlas, bukan harapan dunia, bukan harapan jabatan, uang, dan bukan. Jabatan, uang itu tidak kekal dan akan membawa fitnah itu. Jabatan fitnah, uang fitnah, harta fitnah. Fitnah apa? Fitnah menuju neraka itu. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya kita harus hati-hati yang namanya fitnah dunia, anak fitnah, istri fitnah, jabatan fitnah, wanita pun fitnah, ilmu pun jadi fitnah. Kenapa? Dia sombong karena ilmunya. Dia beragama, ilmu agama ini, tapi tujuan beragama bukan untuk beragama, tapi untuk cari penghidupan sehari-hari. Na'udzubillah. Ini adalah manusia bisa calon penghuni neraka. Pendengar yang dirahmati Allah, semogalah kita dengan siraman rohani ini, tauhid, siraman ceramah ini, insya Allah bayanul hikmah ini, insya Allah kita menjadi benar-benar bisa menjalankan ibadah puasa sesuai dengan petunjuk Allah, tuntunan Allah, yakni imanan waktu saban. Karena iman kepada Allah, iman akan adanya pahala nanti di akhirat, iman akan adanya itkun minan nar. Ini yang penting, iman. Kita yakin ini akan itkun minan nar, kita akan dimasukkan surga tanpa hisab. Itu itkun minan nar itu ada dimasukkan surga tanpa hisab. Sudah, itulah nilai tertinggi, yakni pahala mati syahid atau orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mati dalam keadaan berjuang berperang di jalan Allah, syahid. Itu ada apa? Masuk surga tanpa hisab. Itkun minan, sudah sama orang yang puasa dengan orang berjihad, sama. Puasa itu berjihad melawan hawa nafsu, makan minum, suami istri, bukan suami istri. Kalau jihad melawan musuh itu. Kita akhiri pendengar yang dirahmati Allah. Kifarat nuzulih, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.